Sinyal jelek nggak di sini kalau ujian? Nggak ya? Karena ujian pakai Google Form ya. Oke, bisa dimulai. Kenapa pindah? Oh, mencari posisi dia. Oke. Sekarang termodinamika. Sebenarnya kalau mau menjelaskan termodinamika ini banyak ke arah mesin. Ya. Tapi karena ini di bidang kedokteran, maka kita hanya membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan tubuh kita saja, tidak ke arah mesin. Jadi termodinamika ini berasal dari kata thermal yang berarti panas, dan dinamika itu pergerakan. Ini mempelajari suatu hubungan panas, kerja dan energi, dan secara khusus adalah terjadinya perubahan panas menjadi suatu kerja. Itu termodinamika. Dalam tubuh kita seperti itu ya. Kapan kita mengeluarkan energi? Pada saat kita beraktivitas. Saat kita tidak beraktivitas tidak memerlukan energi. Hah? Bernapas, terus apa lagi? Jantungnya itu, nah. Kalau nggak ada energi, jantungnya gini. Ya nggak? Kalian duduk mengedipkan mata itu, yang bisa mengedipkan mata siapa? Karena ada energi. Makanya kalau kalian lihat ya, orang yang tidak mau makan, yang puasa, yang mogok makan, apa yang terjadi nih lemes? Duduk aja nggak bisa. Kenapa? Memang tidak ada energi untuk menopang tubuhnya. Detak jantung pun jadi lemah. Karena apa? Energinya sangat kurang sekali. Jadi energi bukan karena untuk kerja kita sehari-hari. Kerja seluruh tubuh kita juga energi. Ginjal bisa menyaring, itu juga energi. Paru-paru bisa menghisap udara juga memerlukan energi. Jadi seluruh tubuh kita memerlukan energi. Ya. Termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara usaha dan kalor. Jadi ada sistem, objek yang diteliti, dan ada lingkungan. Ya. Misalnya sistemnya bisa tubuh kita. Lingkungan adalah di sekitar kita. Ada 3 hukum, sebenarnya ada hukum 0 ya. Hukum 1, 2, 3 ya. Hukum awal atau zero law ini ada keseimbangan dari semua sistem ya. Ada 1, 2, dan 2 dan 3 ini juga akan terjadi keseimbangan. Hukum pertama dari termodinamika ini menjelaskan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh tubuh ya, baik dia bekerja, berjalan, berolahraga, mengangkat beban yang berat nih, yang olahraga ya, pertumbuhan sel ya, untuk pergantian sel tubuh kita, kemudian pergantian sel yang tua maupun yang rusak, ini semuanya memerlukan energi. Memerlukan semua energi. Energi ini dapat dari mana? Dari mana? Dari makanan yang kita makan. Penghasil utama energi siapa? Mitokondria. Kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Penghasil utama karbohidrat. Kemudian setelah karbohidratnya tidak ada, protein, lemak. Makanya kalau orang yang berpuasa, lemak tubuhnya berkurang. Karena lemaknya dipecah untuk menghasilkan energi. Karena karbohidrat tidak ada kan, asupan karbohidrat tidak ada. Kemudian kalau lemaknya sudah habis, baru lagi pecah protein. Makanya kalau orang yang sudah laparnya parah, rambutnya menjadi kemerahan. Karena apa? Kolagen dan keratinnya sudah tidak ada lagi, proteinnya sudah dipecah. Makanya tidak menjadi hitam. Orang kita di Indonesia senang tuh rambutnya dimerah-merahin. Padahal secara medis itu menunjukkan kurang protein. Jadi jangan mau dimerah-merahin ya. Bersyukur rambutnya hitam. Jangan dirusak. Oke. Proses perubahan energi dalam makhluk hidup itu atau organisme ada disebut dengan metabolisme. Wow. Mulai sekarang kalian kalau ada skenario ditanyalah bagaimana metabolismenya, bagaimana mekanismenya, itu yang harus kalian tahu. Ya, ada 2.
Ada anabolisme dan ada katabolisme. Anabolisme itu apa? Pembentukan suatu senyawa yang kompleks dari senyawa yang sederhana. Contohnya glukosa menjadi glikogen. Glikogen itu penyimpanan karbohidrat di otot. Ada juga asam amino menjadi protein, ya. Nah, kalau katabolisme apa contohnya? Pemecahan yang besar menjadi kecil. Apa? Respirasi. Apa? Glikolisis. Apa yang terjadi di glikolisis? Pemecahan glukosa atau gula di dalam darah. Glikolisis merupakan proses pemecahan protein dari yang glukosa glukosa dari yang kompleks jadi yang sederhana. Glikogen menjadi glukosa, ya. Jadi glikolisis adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, nanti glukosa ini baru dipecah menjadi energi, ya. Itu salah satunya katabolisme. Tuh ada pertanyaan. Energi bisa diciptakan? Tidak, ya? Benar tidak bisa? Bisa? Bisa energi diciptakan? Energi bisa dimusnahkan? Bisanya? Diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, contohnya, nih si Ade ini mendorong keretanya. Energi apa dia? Hah? Energi gerak. Dari energi dia mendorong menjadi energi gerak. Jadi bisa menggerakkan keretanya. Di sini ada energi, itu bisa perubahan energi dapat dihitung dengan rumus kalor yang diterima dikurang dengan energi atau usaha, ya. Nah, kerja di tubuh ini terjadi dua kejadian. Yang pertama, terjadi penurunan energi kalau kita bekerja. Contohnya, ya, nih, kalian besok ujian nih, ya. Besok ujian. Sistem kita kan suka sistem SKS, ya. Sistem kebut semalam. Besok ujian malam ini belajar sampai jam 3 atau sampai jam 4. Ya. Nanti jam 6 bangun, mandi, makan, terus pergi ke kampus ujian jam 8. Sampai kampus, pas ujian, buka soal pertama. Soal itu mudah. Tapi apa? Aduh, ada semalam. Aduh, apa ya? Ada nih semalam. Saya baca nih semalam. Kenapa terjadi seperti itu? Bukan capek. Bukan kurang tidur. Makanya kalau besok ujian, hari ini usah belajar. Bisa begadang. Jam 9 tidur lah. Kenapa? Ada namanya glukosa otak. Otak dipakai untuk berpikir, ya. Kalau glukosa menurun, otak tidak bisa berpikir dengan maksimum. Jadi jangan diporsir malam. Nanti glukosa otak akan turun. Pagi-pagi kita sarapan, oke sarapan. Apakah langsung menjadi energi? Menaikkan glukosa? Tidak. Glukosa darah yang 1,5 jam sampai 1 jam naik. Tapi glukosa otak itu perlu waktu. Sekitar 3 sampai 4 jam baru bisa menaikkan glukosa otak. Jadi jangan terlalu diporsir malam itu. Bila perlu besok ujian, malam ini kita nonton dulu. Refreshing. Itu. Jadi otaknya memang udah rileks. Besok ujian, oh iya nih yang 2 hari yang lalu saya belajar nih, ingat. Ini seperti itu karena tadi terjadi penurunan energi di otak. Kemudian perubahan temperatur tubuh. Bagaimana ini perubahan temperatur tubuh? Kalau kita bergerak, kalau kita lari, tubuh kita menjadi berkeringat. Berkeringat itu adalah salah satu efek karena tubuh kita mengeluarkan panas, kan? Jadi terjadilah proses berkeringat. Hukum kedua, termodinamika. Kalor mengalir secara alami dari tempat panas ke dingin. Kalau dari dingin ke panas, tidak dapat mengalir secara spontan.
Contohnya, pada saat tubuh kita demam, ya. Nih badan kita panas nih. Orang dulu, nggak tahu kalau mama nenek-neneknya dulu ya, kalau demam, anak-anak biasanya suka diselimutin ya. Ya. Itu ibu dulu dan mertua ibu seperti itu juga. Anak ibu demam, maaf, biar aja saya yang megang. Saya masuk kamar, jangan di depan dia. Kalau depan dia kan marah ya, karena dibantah. Biar mak, saya bawa kamar, masuk kamar, saya buka bajunya. Ibu juga bagian atas ibu buka, ibu peluk anak ibu. Kenapa? Mentransfer panas dia ke panas tubuh ibu. Tubuh ibu kan nggak panas kan? Dari panas ke dingin. Dan juga tubuh dia akan mengeluarkan panas karena dia terbuka, nggak tertutup. Kalau tertutup nggak akan bisa mentransfer panasnya. Jadi itu kalau seandainya nanti punya anak yang demam, jangan dipakein jaket, jangan diselimutin, buka, bila perlu dipeluk. Biar panasnya transfer tubuh kita. Itu adalah salah satu dari hukum kedua termodinamika seperti itu. Ini ada juga nih bom kalorimeter. Apa gunanya? Untuk mengetahui berapa kalori dari suatu bahan bakar yang untuk menghasilkan energi. Contohnya misalnya, 1 gram karbohidrat atau glukosa akan menghasilkan sekian energi. Atau 1 butir telur akan menghasilkan berapa kalorinya. Jadi menggunakan alatnya namanya bom kalorimeter. Ibu tidak menjelaskan karena ini sebenarnya adalah salah satu pelajaran dari fisika, ya. Prinsipnya itu tadi, dia adalah untuk mengukur berapa kalori yang dihasilkan dari suatu bahan makanan. Oke, hasil pembakaran dengan kalorimeter ya, dapatkan bahwa bahan-bahan seperti karbohidrat ini akan menghasilkan energi yang berbeda-beda tergantung dari molekul asalnya. Seperti sukrosa. Sukrosa itu gula pasir ya. Ya kan? Gula pasir itu akan menghasilkan 3,94 kilokalori per gram. Sedangkan glukosa 3,74 kilokalori per gram. Glikogen akan menghasilkan energi sebesar 4,19 kilokalori per gram. Dan tepung ini akan menghasilkan 4,18 kilokalori per gram. Sedangkan lemak ini akan menghasilkan kalori yang lebih banyak lagi dari 1 gramnya. Sekitar 9,3 kilokalori. Protein 5,6 kilokalori. Pada tubuh manusia, ya, ini protein dan karbohidrat ini akan menghasilkan energi sekitar 4,1 kilokalori per gram. Sedangkan lemak ini sebanyak 9,3 kilokalori. Jadi pada hewan dan manusia itu ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu banyak. Efek panas. Efek panas ini secara fisik bisa menyebabkan semua zat mengalami pemuaian semua arah. Contohnya apa? Ini batu es. Ya tahu batu es? Ditaruh di tempat panas. Dia akan mencair dan akhirnya akan kemana-mana. Secara kimia, kecepatan reaksi meningkat dengan meningkatnya suhu. Memang. Semakin suhunya semakin tinggi, maka akan semakin, contohnya ya, kalau kalian di rumah bikin rendang, supaya dagingnya cepat masak, apinya dibesarkan. Ya. Kemudian biologis, pergabungan dari reaksi panas terhadap secara fisik dan sebagai kimianya. Peningkatan suhu tubuh bisa terjadi karena ada 3 fenomena. Pertama, adanya reaksi peradangan dalam tubuh kita. Misalnya, kita lagi amandel kumat nih, ya. Itu pasti tubuh akan panas, demam. Peningkatan sel darah putih karena ada radang. Kemudian terjadinya dilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah akan terjadi pelebaran. Mekanisme aktivitas oleh dingin ini bisa dilakukan apa? Kalau kita demam, kita menggigil. Kenapa menggigil? Berusaha panas itu keluar. Ya. Kemudian kelaparan. Pas kelaparan juga kita menghasilkan panas ya. Kemudian
peningkatan aktivitas otot bergaris juga. Kemudian meningkatkan ekskresi norepinefrin dan epinefrin. Sedangkan penurunan kehilangan panas ini bila terjadi penyempitan pembuluh darah Kutens, kemudian ketika kulit mengkerut. Jadi kalau tangan kita berendam air mengkerut itu panas akan berkurang dibandingkan tangan kita yang biasa. Kemudian mekanisme aktivitas oleh panas. Di sini jika peningkatan kehilangan panas itu terjadi pelebaran darah kulit ya, pembuluh darah kulit. Contohnya nih ya, kalau orang sakit, tahu kalian kerokan? Nah, itu adalah salah satu mekanisme aktivitas oleh panas. Jadi dikerok dengan harapan panas dalam tubuh akan menghilang. Kemudian berkeringat. Sebenarnya nggak apa-apa sih kerokan, asal alat untuk mengkeroknya steril. Kalau alat keroknya tidak steril, bisa terjadi infeksi. Ya. Kemudian proses kehilangan panas lagi adalah dengan cara berkeringat ataupun dengan peningkatan pernapasan. Makanya kalau kita lari, itu kita ngos-ngosan ya. Itu adalah salah satunya adalah dengan meningkatkan pernapasan sehingga panasnya itu akan mengantisipasi karena kehilangan panas. Kemudian penurunan produksi panas ini bisanya akan menyebabkan nafsu makan yang berkurang ya. Pada saat nafsu makan berkurang maka badan kita kan merasa lemes ya, merasa dingin. Kalau kita kelaparan gitu kan, dingin badan kita karena tadi produksi panasnya tidak ada. Ini pada saat lesu dan lebam juga itu akan menyebabkan penurunan produksi panas. Nah, penerapan energi panas dalam pengobatan. Yang pertama adalah metode konduksi. Transfer panas yang lebih tinggi suhunya ke yang lebih rendah. Contohnya, botol berisi air panas untuk nyeri abdomen. Misalnya nih, yang asam lambungnya meningkat, biasanya botol bekas sirup diisi dengan air hangat-hangat, kemudian dikompres. Itu adalah salah satu metode konduksi. Bisa juga dengan handuk panas ya, efektif untuk spasme otot dan fase akut dari poliomyelitis. Jadi kalau seandainya kita kram-kram, itu bisa dikompres dengan handuk panas. Atau bisa dengan wax bed ya, efisien untuk masalah panas pada tungkai bawah terutama pada orang tua. Ini biasanya terapi pada orang tua yang tungkainya sudah mengalami kelemahan. Ada juga metode radiasi. Di sini menggunakan electric fire ya. Range-nya antara merah sampai mendekati inframerah, red sampai infrared ya. Biasanya untuk home treatment. Ada kan yang alat terapi untuk mijat itu yang pakai radiasi. Kemudian inframerah ini biasanya antara 800 sampai 40.000 nanometer. Biasanya lebih efektif dibandingkan sistem konduksi panas ya. Ada juga metode elektromagnetik. Ada shockwave diathermy ya, digunakan untuk kram otot, nyeri adanya intervertebral disease ya, kemudian penyakit degeneratif pada persendian radang bursa ya, atau bursitis. Ada juga microwave diathermy, biasanya untuk fraktur, untuk radang otot dan artritis. Ada juga gelombang ultrasonik, biasanya untuk terapi dan untuk diagnosis. Contohnya apa? Nih untuk ibu-ibu yang hamil, melihat apakah bagaimana keadaan bayinya. Atau bisa juga melihat nih, ada nggak sih lambungnya mengalami kerusakan, bisa menggunakan gelombang ultrasonik. Nanti dilihat lambungnya apakah mengalami peradangan atau tidak. Sedangkan energi dingin dalam bidang kedokteran ada dinamakan dengan krioadesi, dia menghasilkan adesi. Kemudian ada krionekresi, merusak jaringan. Ada juga efek hemiostasis, ada juga efek anestesi. Kalian pernah nggak dengar berita bahwa ada orang yang diambil alat vital, organ vitalnya di dalam bathtub yang dikasih batu es? Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah baca gitu. Nah, jadi dia dipingsankan ya, di anestesi ya, dibius, kemudian dimasukkan dalam bathtub itu kasih batu es semua. Kemudian diambil ginjalnya. Dia nggak ngerasa karena apa? Efek dingin. Jadi dingin itu akan mematikan sel saraf.
Nah, jadi itu salah satu yang tadi efek anestesi. Kalau kalian juga nih main bola ya, biasanya ketendang nih, ketekel, terus bengkak kakinya. Biasanya kompres pakai apa? Gas batu. Itu tadi salah satunya ya. Nah, penerapan energi ini dalam pengobatan. Ada bank darah ya, seperti PMI itu menyimpan darah kalau diperlukan. Kemudian ada bank sperma. Di Indonesia kayaknya bank sperma belum ada ya. Karena balik lagi ke agama. Ya, kalau di luar sana artis-artis pada nyimpen nih ya. Siapa yang mau ambil gitu ya, bayar ya, tapi bukan ambil aja. Biar anaknya cakep kayak Tom Cruise gitu ya. Seperti itu. Kemudian penyimpanan bone marrow bisa juga, sumsum tulang belakang, penyimpanan jaringan tubuh lainnya bisa juga, penyimpanan obat-obatan, pengobatan edema akibat trauma akut ya. Tadi yang bengkak karena misalnya ketekel tadi. Kemudian pengobatan nyeri dan bengkak lokal. Kemudian operasi jaringan kanker. Bisa menggunakan ini. Jadi operasi jaringan kanker ini sudah dilakukan di Cina. Jadi kalau kita kan di kemoterapi ya. Kemoterapi disuntik seluruh tubuh kena. Sel yang normal pun kena. Kalau di Cina ini dia menggunakan nitrogen. Jadi kalau seandainya ini hati ini yang terkena kankernya di ujung sini, maka yang di ujung ini saja disuntik dengan nitrogen. Nitrogen kan dingin kan? Siapa yang pakai ban mobilnya pakai nitrogen? Beda kan kalau pakai yang biasa kan? Karena memang dingin. Jadi dia membekukan kanker yang di hati tadi sehingga dia tidak menyebar. Jadi hati yang masih sehat bisa menggunakan fungsinya. Tapi kalau seandainya dibiarkan saja di kemoterapi, ini yang sehat pun kena efek. Kalau Cina enggak. Jadi yang ini saja. Jadi beku, dia tidak menyebar kemana-mana, tidak metastase. Sehingga kanker hatinya tidak meningkat tingkat keganasannya. Seperti itu di Cina. Tapi kalau di Indonesia Ibu belum dengar sudah bisa dilakukan apa belum? Oke. Aduh. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu ke kuis ya.